Rasil TV. Untuk Islam yang satu. Untuk Islam yang satu yang dipancar luaskan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis, Cibubur, Bekasi. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih dalam program acara Mimbar Rasil bersama Habib Mahdi Hamid Alatas di malam hari ini meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Beliau salah seorang pengisi majelis taklim dan juga DKM Masjid Blok A Tanah Abang. Kalau Masjid Blok A Tanah Abang ini posisinya ada di mana sih, Bu? Ada di pasar Blok A Tanah Abang. Di dalamnya, lantai atapnya. Paling atas. Iya. Ada berapa lantai itu? Pasarnya. Itu ada 13 lantai. 13 lantai. Atapnya 14, Masjid Blok A Tanah Abang. Acara kebesaran atau acara Islam sendiri yang sering diadakan di sana selain Maulid Nabi? Ya, kita ada Isra Mi'raj, santunan anak yatim, macam-macam lah. Komplit ya? Biasa, karena selain untuk acara-acara hari-hari besar Islam juga mengajak para pedagang juga untuk lebih banyak fokus juga di dalam masjid. Saya juga teringat kegiatan masjid. Beberapa kali Habib Hussein Satusan Alatas dan juga Habib Rizik Syihab juga pernah mengisi di sana ya, mengisi kajian keislaman. Dan seperti biasa, ikhwan dan akhwat, kami undang Anda untuk bergabung di dalam acara kami meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersama Habib Mahdi Hamid Alatas. Kita ke pertanyaan pertama, ikhwan dan akhwat, dari hamba Allah di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib, bagaimana cara Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjaga iman dan Islam para sahabat yang selalu diterpa cobaan dari kafir Quraisy Mekah saat itu? Iya. Kalau kita lihat, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hidup dengan para sahabat-sahabatnya, betul-betul memiliki dan juga mengajarkan kepada para sahabatnya untuk betul-betul memiliki keterkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pernah salah seorang dari sahabatnya bertanya tentang bagaimana caranya agar betul-betul dengan maju ke medan perang, walau dia sedang makan 3 korma, tapi mengharapkan betul-betul kalau maju ke medan perang, mengharapkan ridha dari Allah dan masuk ke dalam sorga. Apakah saya akan masuk dalam sorga? Kemudian Rasulullah SAW, iya, engkau akan masuk sorga kalau berperang melawan orang-orang yang memusuhi umat Islam. Kemudian anak muda ini langsung menerjang pasukan kafir Quraisy ketika itu. Kemudian wafat. Setelah wafat, Rasulullah mengucapkan subhanallah. Dia meninggalkan 3 butir kormanya ini hanya untuk mengharapkan surga dari Allah Subhanahu wa taala atau keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini juga menandakan bagaimana di dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuslim wajhahu wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Barang siapa yang betul-betul memasrahkan dirinya kepada Allah, betul-betul nggak ada di dalam tujuan keimanannya untuk mengharapkan sesuatu atau untuk mendapatkan pujian dari seorang, tapi dia ingin mengharapkan betul-betul keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia melakukan perbuatan-perbuatan baik, maka dia termasuk orang-orang yang telah memegang tali bukhul yang kuat. Artinya betul-betul ya ta'allaq ma'allah, lillah wa fillah wa ilallah. Hidupnya diajarkan oleh Rasulullah, para sahabat, untuk lillah, untuk Allah, berjalan mengharapkan keridhaan Allah dan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam.
adanya kepasrahan, adanya bukan tujuan-tujuan yang lain selain mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat Al-Qur'an juga kita bisa menggambarkan bagaimana para sahabat dan umat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang terpilih, yang mendapatkan betul-betul tuntunan dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu. Kanjeng Nabi Muhammad utusan Allah, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa rahmah. Bagaimana mereka? Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dengan Rasulullah. Asyidda'u 'alal kuffar, tegas terhadap orang kafir. Ruhama'u bainahum, memiliki rasa empati, kasih sayang di antara kaum muslimin. Kita bisa melihat mereka tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Betul-betul bukan kita lihat jalannya seperti orang ruku atau sujud, tapi pancaran-pancaran orang-orang yang tunduk, yang ruku, yang pasrah kepada Allah terlihat dari muka-muka mereka, yang mengharapkan, yang betul-betul mendambakan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Ustadz, kata-kata pasrah, kemudian tawakal dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala ini mudah diucapkan, Ustaz, tapi sulit untuk dilakukan. Karena ini ya sering kita ucapkan, tapi ketika kita menjalani untuk kemudian kita bisa pasrah, kemudian bisa tawakal, dan setiap apa yang kita lakukan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala itu cobanya itu begitu besar, Habib. Adakah kemudian cara bagaimana agar kita tidak hanya bisa mengatakan pasrah, tawakal dan ridha Allah, menuju ridha Allah Subhanahu wa taala, tapi kita juga bisa melakukannya atau melaksanakannya dalam kehidupan kita. Dalam arti pasrah dan juga tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, jadikan di dalam diri kita setiap segala sesuatu yang kita raih ataupun yang kita dapatkan, itu semua adalah merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kalau ada yang menyatakan kalau pasrah hanya sekedar menyerah, pasrah hanya sekedar lepas tangan, ini bertentangan dengan ajaran-ajaran Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Karena pasrah yang diinginkan bukan pasrah menghadapi cobaan atau hanya mengkambing hitamkan takdir, tapi bagaimana pasrah yang betul-betul menggerakkan untuk selalu betul-betul setiap apa yang ada dalam dirinya itu bukan semata-mata karena dirinya, tapi semuanya adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi tetap kita mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan Allah Subhanahu. Baik, dan semoga kita juga tetap bisa pasrah, tawakal dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya dalam ucapan namun juga bisa kita laksanakan dalam perbuatannya, Beb. Kemudian ikhwan dan akhwat, pertanyaan yang kedua, ini pertanyaan dari Bapak Hendra di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib, apakah bisa umat Islam itu bersatu? Padahal ada doa Rasulullah yang tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini adalah persatuan umat Islam. Kalau kita melihat persatuan, mungkin pandangan dari masing-masing orang berbeda-beda. Ada persatuan dalam arti dalam satu kata, seia sekata. Tapi juga ada persatuan yang cuma sekedar saling sayang menyayangi di antara setiap muslim. Ada juga persatuan bukan cuma sekedar sama dengan pendapatnya, tapi perbedaan pendapat merupakan satu alamiah, satu sunnatullah, tapi bagaimana perbedaan pendapat tersebut
diolah menjadi perbedaan pendapat yang membawa rahmat. Perbedaan pendapat yang tidak membuat satu muslim dengan muslim yang lainnya saling menghalalkan darahnya, tapi perbedaan pendapat yang saling betul-betul menghormati dan mencari kekurangan-kekurangan dari dirinya untuk ditambal dari hasil pendapat saudaranya. Oleh sebab itu sangat cocok kalau di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk." Mereka akan senantiasa ikhtilaf, gontok-gontokan, berpecah belah, kecuali yang Allah rahmatkan. Artinya, secara mafhum mukhalafahnya, orang yang mendapat rahmat dari Allah yang saling menghormati, walaupun ada perbedaan, yang saling tolong-menolong, sayang-menyayang, bukan dijadikan fanatisme mazhab sebagai Tuhan di dalam dirinya. Tapi rahmat itu akan muncul ketika kita betul-betul lebih mengedepankan persatuan dibandingkan dengan ego perbedaan yang ada dalam diri kita. Karena sekarang, rahmat akan turun di situ. Karena sekarang kita lebih sering mengedepankan perbedaan, Ustaz, Fanatisme ketimbang persatuan itu sendiri. Padahal ini tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, perbedaan kan ketika muncul itu mungkin terjadinya karena ada yang satu bawa riwayat, yang satunya lagi bawa riwayat, atau yang satunya lagi memiliki hadis tentang hal yang lain, pendapat yang lain nggak punya hadisnya. Tapi ketika dia menyatu kepada Al-Quran, dia akan menjadi naungan. Oleh sebab itu, banyak orang yang mengetahui tentang Al-Quran sebagai nur, hudan, mizan, petunjuk. Kan? Al-Quran dijadikan petunjuk. Tapi mereka tidak sadar ketika Al-Quran dijadikan petunjuk, mizan, mereka lebih suka mengikuti hawa nafsunya untuk membela fanatisme mazhabnya. Bukan di dalam payung Al-Quran yang menyatukan seluruh umat. Baik, Habib. Jadi jangan sampai kemudian kita lebih suka berpecah belah ketimbang kita bersatu, ya, Bu. Baik, ini ada pertanyaan kembali Habib dari hamba Allah di Sukabumi di 0857 232 46 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib, hukum membaca salawat nariyah ini bagaimana? Karena ada ustadz yang melarang, katanya musyrik. Mohon pencerahannya, karena di tempat saya di Sukabumi salawat nariyah suka didawamkan. Ya. Saya juga mau tanya, itu yang membuat kita baca salawat nariyah menjadi musyrik, ada apa di dalamnya? Apa menyekutukan Allah? Apa ada ibadah-ibadah yang menyimpang di dalamnya? Atau ada bacaan-bacaan yang bertentangan dengan Al-Quran? Selama salawat tidak bertentangan dengan syariat, selama salawat tersebut sejalan untuk kita betul-betul lebih dekat dengan kanjeng Nabi, tidak ada yang bertentangan dengan syariat Allah, maka selama itu salawat tidak membuat orang menjadi musyrik. Lalu kenapa sebenarnya? Ini kan sebenarnya ungkapan ini kan bukan hanya sekali dua kali, Habib, tentang salawat nariyah. Sebenarnya isi dari salawat nariyah itu sendiri apa sih? Ya, salawat bagaimana kita mengharapkan syafaat dari Rasulullah SAW, dan juga mengharapkan dari yang betul-betul menciptakan Rasulullah SAW. Jadi nggak ada. Bahkan di dalamnya kita di situ bersyafaat kepada siapa? Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena sesuai dengan yang dibawa oleh Allah, atau syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan memang kalau kita boleh buka isinya, Allahumma sholli sholatan kalimatan wasalim salaman, gitu ya. Baik, kaitannya kamilah di situ
apa kesempurnaan Rasulullah sama dengan kesempurnaan Allah kan enggak. Tapi salawat yang betul-betul kita usahakan sebagai tanda kita, kesetiaan kita, kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu sekalian Itu untuk yang Nabi ada di Al-Quran ya. dan ucapkanlah salam kepadanya dengan penuh penghormatan. Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma wa ala sholli ali wa Muhammad. sallim wa barik. Baik, jadi memang tidak ada unsur musyrik di sini seperti yang banyak dituduhkan oleh, seperti yang tadi ditanyakan oleh hamba Allah kita di Sukabumi ya. Habib. Kadang-kadang pendapat-pendapat yang nyeleneh itu terapi kejut sebenarnya. Terapi kejut biasa yang mungkin kalau dilihat kitanya gemetar atau kitanya ketakutan, dia semakin berani. Baik, kemudian Habib ada hamba Allah di 089629703 sekian yang bertanya via WhatsApp Ikhwan Nafat, Habib, umat Islam berpecah belah. Ada yang pro Islam, ada yang anti Islam. Apakah mereka sudah tidak lagi mendengar informasi dari Quran? Sebenarnya bukan tidak mendengar. Dia lebih bisa mendengar dari pendapat guru-gurunya, pendapat dari tokoh-tokohnya dibandingkan dengan Al-Quran. Bahkan Al-Quran pun harus ditafsirkan dengan pendapat gurunya. Ini yang jadinya kita bingung di situ. Karena corak Al-Quran nanti akan disetir maknanya sesuai dengan pendapat dari guru-gurunya. Padahal firman Allah Subhanahu wa taala yang tertinggi dan pendapat-pendapat yang lain kalau sesuai dengan Al-Qur'an wajib untuk kita ikutin, tapi kalau dia menyimpang, dan juga para imam mazhab juga mengatakan begitu. Kalau ada pendapatku yang sesuai dengan Al-Qur'an, ikuti. Kalau ada pendapatku yang bertentangan dengan Al-Qur'an, tinggalkan. Jadi kalau seandainya ada orang yang memaksakan, berarti nerobos rambu-rambu yang telah ada. Ini sesuai dengan kalau kita lihat ada hadis dari Rasulullah SAW tentang orang-orang kayak begini. Bahkan di sosmed pun sekarang udah mulai banyak. Apa, Bil? Yaitu pembagian manusia. Ada manusia dibagi jadi 4. Ar-rijalu arba'atun. Yang pertama, rajulun yadri wa yadri annahu yadri fadzalika alimun. Ada orang tahu dia alim atau dia mengetahui tentang suatu hal dan dia tahu bahwa dia tahu bahwa alim, maka dia orang alim. Dia alim. Ada lagi wa rajulun yadri wa la yadri annahu yadri. Ada lagi manusia alim tapi dia nggak tahu bahwa dirinya mengetahui tentang sesuatu. Fadzalika naimun. Ini ustadz yang ketiduran. Fa'aiqallahu. Maka bangunkan dia agar mengajar. Agar dia betul-betul beramal. Rajulun yadri. Rajulun yadri. Wala yadri annahu yadri. Dan dia nggak tahu bahwa dia ini ustadz. Tapi lebih suka ngobyek. Lebih suka ngobyek. Ngobyek jadi ustadz gitu maksudnya? Fa'aiqadhahu fahuwa naimun. Dia tidur, maka bangunkan dia. Yang ketiga, wa rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Ada manusia yang ketiga, dia nggak tahu dan dia tahu bahwa dia nggak tahu. Maka apa? Fadzalika mustarsyidun. Dia ini minta pengetahuan. Minta dibimbing. Fa'arsyiduhu, maka bimbing. Namun yang keempat yang bahaya. Yang keempat yang banyak di sosmed, yang gampang ngirim-ngirim ke grup-grup gitu. Padahal dia nggak tahu. Gitu ya. Padahal dia nggak tahu. Siapa itu? Rajulun la yadri annahu la yadri. Nggak tahu tapi sok tahu. Sok tahu. Kata orang condet, sotoy namanya. Sotoy. Bukan soto ya, kalau soto enak. Sotoy, sok tahu. Kerjaannya ngirim tiap pagi sosmed tentang ikhtilaf, tentang ini, tentang perbedaan mazhab. Kalau ditanya paham nggak?
Nggak paham. Saya cuma ngirim doang, kalau nggak ngirim nggak enak. Allahu Akbar. Yang keempat yang banyak. Tapi itu kan menjadi fenomena sekarang. Fenomena sekarang. Jadi apa namanya? Jadi kebiasaan. Kalau nggak eksis di tengah-tengah masyarakat, walaupun dalam pengetahuan yang dia nggak tahu, yang penting eksis. Yang penting eksis. Ini yang berbahaya. Tapi bagaimana kemudian? Apakah mereka tidak mengetahui bahwa sesungguhnya lisan, hati, perbuatan, tangan, kita semua akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Allah. Apalagi kalau begitu. Kan ya? Lebih dahsyat lagi. Tapi kan rajulun la yadri wa annahu la yadri annahu, dia nggak tahu. Wa yadri annahu la yadri, dan dia nggak tahu bahwa dirinya nggak tahu. Allahu Akbar. Bingung ya. Ya, Fenomena mudah-mudahan kita sekarang terhindar dari apa golongan yang keempat golongan ini. yang keempat Golongan ini. sotoy gitu ya. Golongan sotoy yang banyak di WA, yang di sosmed, yang di Facebook. Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Iya. Baik Habib, demikian tadi untuk jawaban dari hamba Allah di 0896 sekian. Baik, kemudian Habib dari hamba Allah di 0852 1665 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib, saya ingin bertanya tentang mazhab. Bagaimana kalau kita tidak bermazhab? Waduh. Mazhab itu kan merupakan salah satu jalan untuk kita. Kalau orang awam perlu untuk bermazhab, kalau awam ya. Kalau enggak, bagaimana dia bisa diantarkan sampai ke jalan petunjuk? Kalau dia enggak bermazhab, berarti dia punya pendapat baru lagi, yaitu aliran tidak bermazhab, aliran baru lagi. Tapi boleh nggak, Bib? Yang boleh itu kalau dia paham. Tapi kalau dia nggak paham, perlu bimbingan, perlu tuntunan untuk mengenal Al-Quran, untuk mengenal syariat Allah, untuk mengenal bagaimana dia menjadi orang-orang Muslim. Pertanyaan-pertanyaan tadi pun itu kan pertanyaan-pertanyaan yang perlu bimbingan dari para ulama-ulama. Artinya para ulama-ulama yang ada di dalam mazhab seperti Imam Hambali, Imam Hanafi, Maliki dan juga Syafi'i, mereka merujuk kepada Quran dan Sunnah, begitu ya? Betul. Artinya tidak pernah Tapi lepas. jangan sampai berhenti di situ kan. Kita kan perkembangan terus. Perkembangan zaman kan terus. Al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adam. Hukum terus berkembang. Perlu adanya lagi ulama-ulama yang muncul. Bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW, kalau nggak ada ulama yang membimbing, bagaimana umat akan betul-betul terbimbing? Di dalam hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda, kullu baldatin fiha arba'atun fa ahluha ma'sumuna minal bala. Setiap negeri, kalau ada 4 komponen ini, maka negeri tersebut akan aman daripada bala. Bala ada 2 ya. Ada yang sapu bersih, ada bala yang sedikit-sedikit. Perlu ada ulama. Yang pertama, imamun adilun la yadhlimu. Adanya pemimpin yang adil, yang sayang kepada rakyatnya. Kalau sudah ada pemimpin yang adil, yang sayang kepada rakyatnya, pasti salah satu komponen untuk menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, itu mulai ada harapan. Yang kedua, komponen yang kedua, wa'alimun ala sabilil huda. Adanya ulama-ulama yang istiqomah. Bukan mengharapkan jabatan, mengharapkan kedudukan, atau mengharapkan duit, atau mengharapkan yang lain. Tapi ulama yang istiqomah. Kalau sudah ada ulama yang istiqomah, insya Allah harapan untuk negeri yang aman, makmur, loh jinawi, itu mulai ada. Komponen yang ketiga, mesti ada wa masyayikhu ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuharriduna 'ala talabil ilmi wal Qur'an. Adanya ustad-ustad, aktivis-aktivis dakwah yang tugasnya apa? Amar ma'ruf nahi munkar, menjaga masyarakat
agar ada amar ma'ruf nahi mungkar, wa yuharriduna ala talabil ilmi wal Qur'an, memasyarakatkan masyarakat untuk gemar dekat dengan Al-Qur'an. Bukan sekedar membaca, merenungi, mengamalkan Al-Qur'an. Mesti ada aktivis-aktivis, ustadz-ustadz yang mengajarkan masyarakat. Yang keempat, perlu ada juga nih. Perlu dibaca ya. Boleh, Habib. Biar aman negeri kita ya. Nah, Wa nisa'uhum masturatun la yatabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Wanita-wanitanya tutup aurat. Nggak gampang vulgar, glamor. Nggak gampang menampakkan hal-hal yang dilarang di dalam agama. Kalau 4 ini sudah mulai betul-betul memasyarakat di negeri kita, insya Allah negeri kita termasuk negeri yang aman daripada bala. insya Allah. Adanya pemimpin yang adil, adanya ulama yang istiqomah, adanya aktivis-aktivis dakwah, dan wanita-wanitanya tutup aurat. Baik, jadi inilah komponen-komponen yang insya Allah menjadikan negeri ini baldatun thayyibatun Warabbun. Ini yang kita harapkan buat negeri kita yang kita cintai. Baik, Habib ditahan dulu. Nanti penjelasan berikutnya ikhwan dan akhwat, kita sudah masuk jeda kembali ikhwan dan akhwat, dan di segmen yang ketiga nanti kami akan kembali menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan dari Anda yang sudah masuk, dan bagi Anda yang ingin bertanya kami persilahkan di 0218451512, SMS dan juga WhatsApp di 081119997020. Kami akan segera kembali setelah nada takwa berikut ini. Rasil TV, untuk Islam yang satu.